Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia umumkan calon Ganjar Pranowo serta Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. PSI menilai Ganjar memiliki keunggulan serta memiliki sikap kebangsaan yang diperjuangkan PSI. Namun pencalonan ini sendiri konon belum dikomunikasikan dengan Ganjar. Apalagi sebagai partai politik PSI tidak memiliki kursi di DPR. Lantas, apa sesungguhnya maksud PSI mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres ke publik? Benarkah ini bentuk dukungan atau justru menaikkan popularitas partai dengan mendompleng nama Ganjar Pranowo dengan hasil survei yang terus menanjak? Dan bagaimana komunikasi PSI dengan PDIP? Partai tempat Ganjar bernaung sebagai kader. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Iya, Pilpres masih panjang, tapi pemanasannya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Partai-partai kecil yang memang tidak mempunyai suara mayoritas di parlemen sudah mulai menggadang mengusung capresnya. Sebelumnya ada Nasdem dengan Anies Baswedan, sekarang ada PSI dengan Ganjar Pranowo. Apa sih maksudnya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Politisi PSI Mas Dede Prayudi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Dan juga pengamat politik kita Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Ca. Ya, mewakili PDIP saya sudah tersambung dengan Bang Andreas Parera. Selamat malam, Bang Andreas. Selamat malam, Ya. Anissa. Selamat malam, Mas Adi. Sebelum saya ke Bang Andreas, saya mau tanya dulu ini, dari mana jalannya sampai kemudian PSI Mas Dede memutuskan Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Itu prosesnya kayak gimana sih penjaringannya? Oke, jadi ini sebenarnya adalah bagian dari upaya kami sejak lama ya untuk mendemokratisasi politik, mendemokratisasi parpol, mendemokratisasi pemilu, kurang lebih seperti itu. Ketika kita berbicara parpol, tentu yang bisa didemokratisasi adalah PSI itu sendiri, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendemokratisasi pemilu, tentu kita menginginkan demokrasi yang berlangsung di pemilu itu terselenggara sejak babak awal, sejak hulu, kurang lebih seperti itu. Maka PSI dengan komitmen yang seperti itu tadi melakukan suatu mekanisme yang kami sebut rembuk rakyat gitu, dan ini kami lakukan sudah lama sekali semenjak 2019 tahun 2021 kami mengumpulkan nama-nama yang segaris atau senapas dengan ideologi kami, yaitu menjunjung tinggi toleransi, juga menjunjung tinggi semangat anti korupsi, terutama yang itu ya. Dan dari nama-nama tersebut terdapat nama-nama yang sangat kredibel sekali ya. Dari Pak Ganjar memang sudah pasti ya, Mbak Yeni Wahid sudah pasti, lalu ada Pak Erlangga, lalu ada Pak Andika Perkasa, Ibu Sri Mulyani, dan lain-lain ya. Lalu kami serahkan nama-nama ini ke publik dan biarkan publik yang memilih gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan yang namanya konsolidasi elitis ketika kita berbicara soal pencapresan gitu. Dan PSI merasa inilah saatnya kita untuk mengubah wajah politik yang lebih demokratis lagi. Mas Dede, ini berarti semacam polling ya. Intinya kalau dalam polling rembuk tadi Pak Ganjar dapat berapa orang yang milih? Itu ada sekitar 35%-an lah ya. Oh, 35%. Dan di itu bawahnya ada siapa? Dan itu tinggi sekali Mbak Yeni Wahid. Oke, Mbak Yeni Wahid. Oke. Yang memang jadi pertanyaan, nama tersebut dipilih dianggap senafas dengan PSI, tapi kader lain. Saya minta tanya langsung kepada partai yang punyain kader PDIP, Bang Andreas. Gimana ini? Anggota partai dari PDIP, Pak Ganjar malah mau dipinang ini, malah mau dicalonkan dari partai lain, PSI. Bang Andreas. Ya, Anissa, jadi kalau kita lihat di dalam konteks menuju 2024 ini, kan tiap partai itu tidak hanya melihat pilpres, tapi mereka juga berhitung, setiap partai pasti berhitung juga soal pilegnya. Sehingga di sini sebenarnya tentu partai-partai di dalam pileg itu partai-partai berhitung bahwa dengan pilpres yang bersamaan dengan pileg ini tentu ada kotel efeknya untuk partai tersebut. Ya pencalonan seperti ini sebenarnya lebih bermakna memberikan keuntungan untuk partai
ketimbang calonnya itu sendiri gitu, karena apalagi calonnya itu sendiri belum mempunyai komunikasi hubungan dengan partai yang bersangkutan. Tapi ya saya kira dalam konteks ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh kawan kita dari PSI, ya sah-sah aja di dalam suasana dan masyarakat yang demokratis dan terbuka seperti ini, usung-mengusung itu ya sama seperti juga para relawan-relawan yang memberikan dukungan-dukungan, dan ya saya sebagai kader PDI Perjuangan, ketika kader dari PDI Perjuangan itu diterima oleh lebih banyak kelompok di masyarakat, tentu kita senang-senang aja gitu. Oke, ya sekarang saya ke Mas Adi Pray. Sebenarnya kalau tadi saya tangkap dari Bang Andreas ini memberikan keuntungan untuk partai, apakah maksudnya PSI menjadi mendompleng nama Pak Ganjar ya memang saat ini populer dalam bursa pencapresan atau bagaimana? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, saya ingin melihat konteks politik soal persaingan Pilpres di 2024. Karena momen ketika PSI mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, ini kan tidak lama setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai jagoan di 2024. Jadi publik menangkap bahwa sekalipun Ganjar sampai saat ini belum diumumkan oleh PDIP ataukah Mbak Puan, tapi tiba-tiba ketika Nasdem memunculkan nama Anies, sebenarnya PSI ingin tunjukkan kepada publik bahwa yang bisa head to head dan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo, yang bisa mengalahkan Anies Baswedan itu adalah Ganjar Pranowo. Karena kan teman-teman PSI ini dalam tanda kutip mungkin agak gerah ketika Anies yang dulu sering dikritik, sering dibully sebagai gubernur yang tidak mampu bekerja, punya partai yang secara deklaratif kemudian diusung. Jadi ini semacam antitesa bahwa yang layak bertarung dan bisa memenangkan pertarungan ya hanyalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Yang kedua, kita sebutnya sebagai latah kotail efek ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andreas ataupun Mas Dedi misalnya, memang ada keinginan mungkin dari teman-teman PSI itu ingin menyasar pemilih-pemilih Ganjar Pranowo di luar PDIP supaya migrasi dan hijrah kepada PSI. Tentu PSI mimpi 2024 adalah lolos ke Senayan. Tapi ingat, kenapa saya sebut sebagai latah? Kotel efek itu dalam Pilpres 2019, 2014 tidak terlampau kelihatan secara signifikan. PDIP yang 2 kali mencalonkan Jokowi, kotel efeknya nggak sampai 2%. Bahkan Gerindra yang juga 2 kali mencalonkan Prabowo Subianto, perolehan pileknya itu masih di bawah Golkar. Kita cek suara DPR di Senayan saat ini, Gerindra itu nomor 3 di bawah Golkar yang notabene-nya itu tidak punya jagoan di Pilpres, entah itu capres ataupun cawapres. Itu kita bisa cek, justru yang mendapatkan kotel efek itu yang lumayan signifikan PKS. PKS justru mampu mengakomodasi kelompok-kelompok Islam kritis ya yang dianggap sebagai kelompok kanan itu sebagai insentif politik elektoral. Padahal PKS nggak punya jagoan. Bahkan PKB juga mendapatkan insentif yang juga signifikan karena PKB mengonsolidasi kelompok-kelompok Islam tengah yang tradisional sebagai bagian dari kaptif politik mereka. Jadi kalau ingin disasar kaptif marketnya dalam pengalaman pemilu 2019 itu maksimal cuma 2%, itu pun PDIP, itu pun Gerindra dan bahkan Golkar yang tidak pernah kita bayangkan dapat kotel efek dia runner up. Yang ketiga menurut saya adalah ini tentu menunjukkan bahwa pemilu sudah dekat. Baik, ya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Andreas, sepakat tidak Bang Andreas dengan pengusungan yang dilakukan oleh PSI, PDIP harus mikir ulang lagi nih, jika ingin menjadi penantang yang baik untuk Pak Anies ya harus mencalonkan Pak Ganjar, mengingat di PDIP ini kabarnya juga ada faksi ya, faksi Mbak Puan dan juga Pak Ganjar. Ini nanti bagaimana implikasinya sesaat lagi?